Kemudian yang ketiga adalah yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad ini akan cinta bangunan megah di dunia, namun melupakan bangunan mewah di alam kuburnya. Saat ini kan sudah nampak, Pak. Ketika kita ini diberikan rezeki longgar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat kita merenovasi rumah, membangun rumah yang megah di alam dunia ini. Akan tetapi kadang kita terlena, kita lupa, bahkan sengaja lupa untuk tidak membayar zakat dari harta kita. Zakat mal, membantu anak yatim, berinfak, bersedekah, beramal jariyah, membantu pembangunan masjid, mushola maupun madrasah. Padahal kita mampu dan punya uang, tapi kita pentingkan untuk membangun rumah yang mewah di alam dunia ini. Padahal yang namanya zakat, infak, sedekah, beramal jariyah itu merupakan bahan pokok bangunan untuk membangun rumah kita yang indah di alam kubur kita, rumah yang mewah di alam kubur kita, yaitu bersedekah, berinfak, beramal jariyah. Kita harus renungkan alam kubur yang kecil, yang sempit, kira-kira ukuran 1 meter kali 2 meter. Ini bisa luas langit dan bumi, dan bisa menjadi taman daripada taman surga. Untuk siapa? Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, Pak, ketika kita ini merenungkan alam kubur yang begitu sempit, ukurannya kecil, bisa menghimpit bagi penghuninya, yaitu untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan, tidak menyayangi yatim piatu dan lain sebagainya. Dan alam kubur seperti itu bisa menjadi jurang daripada jurang api neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika di alam dunia ini kita harus mawas diri. Jangan sampai kita ini terlena dengan keindahan dunia, membangun rumah yang megah di alam dunia, tapi kita melupakan membangun rumah yang mewah di alam kubur kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita dengan mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal yang mana amal tersebut bermanfaat untuk kematiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, kekhawatiran baginda Rasul kepada umatnya termasuk kita adalah wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad ini akan cinta harta dan melupakan hari penghitungannya. Kita di dunia ini kan dicukupin oleh Allah, dikasih rezeki, entah banyak, entah sedikit, semua ini dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta yang banyak, harta yang sedikit yang kita miliki ini nanti kesemuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan dipertanyakan, dari mana harta yang engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Harta yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, baik banyak maupun sedikit, itu merupakan amanat. Amanat bisa menjadi nikmat
dan amanat bisa menjadi laknat, tergantung orang yang merawat. Akan dipertanyakan harta itu, dari mana harta engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Ketika ada seseorang bekerja keras, banting tulang, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, dengan cara berdagang misalkan, mengambil untung sedikit demi sedikit, kemudian mendapatkan untung, dikumpulkan sudah menjadi banyak. Ternyata untungnya uang tersebut digunakan untuk berjudi, mabuk-mabukan, main perempuan. Harta seperti ini tak akan selamat. Atau sebaliknya, ada orang rajin bersedekah, beramal jariah, membantu pembangunan masjid, mushola maupun madrasah, menyantuni anak yatim piatu, janda-janda, orang jompo dan lain sebagainya. Ternyata uangnya hasil korupsi, uangnya dari mengambil hak orang lain, menyakiti rezeki, mengambil hak dari orang lain. Maka harta seperti ini pun harta yang tak selamat. Harta yang selamat gimana? Harta yang selamat adalah mencarinya dengan cara yang halal dan mentasarufkannya di jalan Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Maka carilah harta kita ini halalan thayyiban, halal dan baik. Bukan hanya hartanya yang halal, tapi mencarinya juga, yang dihasilkan juga baik. Bukan hanya baik hartanya, tapi mencarinya juga dengan cara yang halal. Kemudian yang terakhir, yaitu kekhawatiran baginda Rasul, yuhibbunal khalqi wa yansawnal khaliq. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad ini akan cinta makhluk dan melupakan akan penciptanya. Boleh kita cinta sama anak, boleh kita cinta sama istri, boleh kita cinta sesama manusia, yang laki cinta sama cewek, yang cewek cinta sama cowok. Tapi jangan sampai kecintaan tersebut melebihi kecintaan kita kepada penciptanya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Jangan sampai kita mencintai makhluk sehingga melupakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 5 kekhawatiran baginda Rasul kepada umatnya. Yang pertama, yaitu dikhawatirkan umatnya ini cinta dunia dan melupakan akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad itu cinta hidup dan melupakan akan kematiannya. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad cinta bangunan megah di dunia namun melupakan bangunan mewah di alam kuburnya. Dan yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad ini cinta harta dan melupakan hari penghitungannya. Dan yang terakhir, yuhibbunal khalqi wa yansawnal khaliq. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad cinta makhluk dan melupakan akan penciptanya. Maka jaga diri kita supaya bisa menghindari apa yang dikhawatirkan baginda Rasul, supaya kita akan menjadi orang yang selamat di dunia sampai akhir.